Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan formulasi pakan menggunakan metode square person, di mana metode ini sudah sangat sering digunakan dalam perhitungan formulasi pakan. Pada metode square person, tingkatan protein dibagi menjadi dua, ada protein suplemen dan protein basal. Di sini saya akan jelaskan apa itu protein suplemen dan protein basal. Protein suplemen ini merupakan bahan baku pakan yang memiliki nilai protein yang lebih kecil dari 30%. Sedangkan pada protein basal definisinya yaitu bahan baku pakan yang mempunyai nilai protein yang kecil dari 30%. Hal pertama yang kita lakukan sebelum melakukan perhitungan, kita tentukan dulu rencana protein. Dalam pakan yang akan kita buat, berapakah nilai yang akan kita nilai protein yang akan kita masukkan ke dalam pakan tersebut. Di sini saya tentukan nilai rencana protein saya yaitu sebesar 30%. Kemudian setelah kita memasukkan nilai rencana protein pada pakan kita nantinya, langkah selanjutnya kita kelompokkan bahan baku yang termasuk dalam bahan baku protein basal dan bahan baku protein suplemen. Pada bahan baku protein basal ada 6 bahan baku yang saya masukkan di dalam perhitungan saya, yaitu ada tepung jagung yang dengan nilai protein 0,30%, tepung sagu yang mempunyai nilai protein 7,25%, tepung kanji yang mempunyai nilai protein 0,41%, tepung beras yang mempunyai nilai protein sebesar 6%, tepung terigu yang mempunyai nilai protein 0,25%, dan kacang merah yang mempunyai nilai protein 24%. Pada nilai bagian ini yaitu nilai perbandingan yang dimana saya gunakan pada setiap masing-masing bahan baku menggunakan perbandingan 1:1. Kemudian setelah kita mengetahui nilai protein yang terkandung dalam masing-masing bahan baku, kita harus mencari nilai perbandingan, yaitu dengan cara mengkalikan nilai protein dengan nilai bagian. Jadi 0,30 dikalikan dengan nilai bagian 1. Setelah mendapat nilai perbandingan dari masing-masing bahan baku, langkah selanjutnya nilai protein ini kita totalkan semuanya kita totalkan dengan rumus langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada nilai perbandingan, kita totalkan dan kita rata-ratakan. Setelah selesai dirata-ratakan, hal yang sama kita lakukan untuk bahan baku protein suplemen. Pada bahan baku protein suplemen saya gunakan hanya satu bahan, yaitu kacang gude yang mempunyai nilai protein 43,99%. Di sini satu ini merupakan total dari nilai bagian. Pada protein basal totalnya 6 karena menggunakan 6 jenis bahan baku. Baiklah, yang selanjutnya yaitu langkah kedua. Langkah kedua yaitu buat kotak segi 4 dan cantumkan nilai protein yang diinginkan di tengah-tengah kotak yang telah dibuat. Kemudian letakkan rata-rata nilai protein basal dan suplemen di sisi kiri atas dan bawah kotak segi 4. Jadi setelah kita mencari nilai rata-rata dari protein basal dan protein suplemen, kemudian nilai dari
nilai rata-rata dari protein suplemen dan basal kita masukkan di sisi kiri atas dan bawah kotak persegi. Dan di tengah ini adalah nilai dari rencana protein yang kita buat tadi, yaitu 30%. Kemudian langkah selanjutnya, kurangkan jumlah protein yang terdapat dalam bahan baku dengan protein yang diinginkan dalam kotak dan letakkan hasilnya secara diagonal. Jadi dalam pengurangan ini 6 dikurang 30, negatifnya, tanda negatifnya dihiraukan, jangan dibuat. Dan kemudian 43,99 dikurang 30 dan hasilnya dibuat di atas sini. Kemudian hasil dari pengurangan tadi dijumlahkan. Baiklah, sebelumnya kita akan lakukan pengurangan terlebih dahulu. Baiklah, setelah dilakukan pengurangan, jadi kita dapatkan hasil 13,99, yaitu pengurangan dari 43,99 dikurang 30, dan 23,63 didapatkan dari 6,37 dikurang 30. Perlu diingat di sini tanda negatifnya dihiraukan saja, jadi tidak dimasukkan. Kemudian langkah selanjutnya, nilai yang di atas dan di bawah ini kita jumlahkan dengan menggunakan rumus. Nilai ini dijumlahkan dengan yang ini. Baik, setelah mendapat hasil dari penjumlahan nilai atas dan bawah ini, selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan setiap bahan baku untuk memperoleh komposisi bahan baku yang diperlukan. Jadi untuk menghitung kebutuhan setiap bahan baku itu kita gunakan rumus. Kita taruh di kolom kosong nilai dari protein basal. Yang di atas ini merupakan nilai protein basal. Kita bagikan dengan jumlah dari penjumlahan tadi, bagikan dengan jumlah 37,62, kemudian kita kalikan dengan 100. Hal yang sama kita lakukan untuk mencari nilai kebutuhan, menghitung kebutuhan bahan baku dari protein suplemen. Nilai yang ini kita gunakan rumus. Nilai yang ini kita bagikan, kita lakukan hal yang sama dengan nilai protein yang basal yang tadi, kita kalikan dengan 100. Jadi nilai yang didapat, maksudnya nilai kebutuhan untuk protein basal untuk membuat 1 kg pakan, yaitu sebesar 37,19%. Sedangkan untuk kebutuhan protein suplemen, untuk pembuatan pakan diperlukan sebanyak 62,81%. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai kebutuhan untuk protein basal dan protein suplemen, kemudian kita beralih pada tabel yang di atas. Baik, pada tabel di atas ini ada beberapa kolom, yaitu harga per kilogram, yaitu harga dari bahan baku per kilogramnya, kemudian berat dengan satuan gram, kemudian persen protein, persen karbohidrat, persen lemak, energi, dan harga. Jadi harga di ujung ini, yaitu nanti kita akan mencari berat dari bahan baku, masing-masing bahan baku, kemudian berapa sih harga dari berat ini, berat bahan bakunya. Kalau di sini kan harganya per kilogram. Jadi misalkan kita dapat 12 angka di tabel berat ini 12 gram,
Jadi 12 gram tepung jagung itu berapa? Jadi kita di sini akan isikan di tabel harga di ujung ini. Baik, yang pertama-tama untuk mencari nilai beratnya, kita akan gunakan rumus sama dengan nilai bagian di kolom B6 dibagikan dengan total nilai bagian, kemudian dikalikan dengan nilai kebutuhan protein basal. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita jadikan dua angka di belakang koma. Kemudian untuk berat dari bahan baku tepung sagu, kita lakukan dengan hal yang sama, itu nilai bagian dibagi nilai total bagian, kemudian dikalikan dengan nilai kebutuhan protein basal. Hal yang sama kita lakukan untuk bahan baku yang lainnya. Ini merupakan hasil dari perhitungan untuk mencari nilai berat masing-masing bahan baku. Di sini kita bisa lihat untuk tepung jagung kita perlukan sebanyak 6,2, dan untuk bahan lainnya juga sama 6,2. Langsung kita totalkan, maka total yang dihasilkan itu akan sama dengan jumlah protein basal yang akan kita gunakan untuk membuat pakan. Sama halnya juga dengan protein suplemen. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan mencari persen protein. Di sini persen protein pada kolom tepung jagung. Jadi untuk mencari persen protein yang terkandung dalam tepung jagung seberat 6,2, kita gunakan rumus di sini. Nilai protein basal kita bagikan dengan nilai total bagian, nilai kebutuhan protein basal kita bagikan dengan nilai total bagian, kemudian kita persenkan. Di sini saya akan gunakan perkalian 1/100. Kemudian kita kalikan dengan nilai perbandingan, dan kita ubah menjadi dua angka di belakang koma. Hal yang sama kita lakukan dengan bahan yang lainnya. Jadi setelah melakukan perhitungan persen protein dari bahan-bahan baku ini sudah didapatkan. Jadi untuk tepung jagung seberat 6,20 gram didapatkan hasil persen proteinnya 0,02. Untuk tepung sagu 0,45, tepung kanji 0,03, tepung beras 0,37, tepung terigu 0,02, kacang merah 1,49. Jadi total persen protein dari bahan baku protein basal yaitu 2,37%. Sedangkan untuk bahan baku protein suplemen, untuk kacang gude yang seberat 62,81 gram, persen protein yang terkandung yaitu 27,63%. Jadi dari hasil persen protein basal dan persen protein suplemen, kita dapat membuktikan bahwa betul atau tidak sinkron atau tidak hasil perhitungan dari persen protein basal dan suplemen dengan rencana nilai protein kita. Jadi jikalau di sini hasilnya 30, maka berarti persen protein dan rencana protein kita sudah sama, berarti sudah bisa dilakukan perhitungan selanjutnya. Jadi perhitungan selanjutnya yaitu kita hitung persen karbohidrat.
Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung persen karbohidrat. Jadi untuk persen karbohidrat ini, untuk lebih mudahnya kita buat tabel di bawahnya lagi untuk lebih mudah dalam perhitungan. Di sini ada beberapa tabel. Pertama, bahan baku, persen nilai karbohidrat, jumlah bahan, dan persen kadar karbohidrat. Nilai yang didapatkan dari persen nilai karbohidrat ini, nilai yang didapat dari kadar karbohidrat dari masing-masing bahan baku. Jadi seperti kadar protein, nilai protein ini. Jadi nilai ini sudah didapatkan dari masing-masing bahan baku. Untuk mencari nilai persen kadar karbohidratnya, di sini kita akan melakukan perkalian persen nilai karbohidrat dikalikan dengan jumlah bahan. Nilai jumlah bahan ini kita dapatkan dari di sini, di nilai berat. Jadi kita akan langsung masukkan saja nilai jumlah bahannya dengan memasukkan dengan cara menggunakan rumus. Setelah kita masukkan semua nilai jumlah bahan, kemudian kita akan mencari nilai persen kadar karbohidrat. Untuk mencarinya kita gunakan rumus persen nilai karbohidrat. Terlebih dahulu kita persenkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara dikalikan dengan 1/100, kemudian dikalikan dengan nilai jumlah bahan. Setelah didapatkan nilai persen karbohidrat dari tepung jagung, selanjutnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Jadi nilainya akan langsung otomatis terisi. Kemudian di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. Dan untuk di sini juga sama, tinggal kita tarik ke samping saja. Nah, jadi jikalau sudah dapat nilai-nilai dari kadar karbohidrat dari masing-masing bahan baku, kemudian langkah selanjutnya kita akan masukkan nilai ini ke tabel yang di atas. Baiklah, ini nilai-nilainya sudah saya pindahkan dari tabel yang di bawah ke tabel atas. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari nilai persen lemak. Untuk nilai persen lemak kita caranya sama dengan cara kita mencari nilai persen karbohidrat. Yang penting kita tahu pada masing-masing bahan baku ini berapa kadar persen lemaknya. Jadi jika kita sudah tahu, maka langkah selanjutnya kita lakukan seperti cara untuk mencari persen karbohidrat. Baiklah, setelah kita menghitung persen lemak dari masing-masing bahan baku pakan, kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai energi masing-masing bahan baku pakan, dan caranya sama seperti kita menghitung persen lemak dan persen karbohidrat. Nah, jadi ini sudah saya hitung nilai-nilai energinya. Jadi untuk perhitungan persen karbohidrat, lemak, dan energi, kita perlu tahu dulu kadar karbohidrat dari masing-masing bahan baku, kadar karbohidrat, kadar lemak, dan kadar energi dari masing-masing bahan baku. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung perkiraan harga
untuk membuat pakan sebanyak 100 kg. Jadi untuk perhitungan harga itu mudah sekali rumusnya. Rumus perhitungan harga berat dikalikan dengan harga per kilo. Di sini kita ubah menjadi, kemudian di sini kita tinggal tarik saja dan kita jumlahkan. Hal yang sama kita lakukan dengan protein suplemen kacang gude, itu berat dikalikan dengan harga. Kemudian untuk totalnya kita totalkan saja harganya. Jadi ini saja dari saya untuk perhitungan metode persen. Di sini pada tabel ini merupakan tabel pembuktian, di mana kita perhitungan kita harus sesuai dengan rencana kita sebelumnya. Di sini kan sudah kita lihat bahwa perhitungan persen protein sudah sama dengan nilai rencana protein, yaitu 30%. Dan ini sebanyak 100 gram atau 10 kg di sini. Jadi untuk membuat maaf, bukan 10 kg tapi 100 kg. Untuk membuat 100 kg pakan diperlukan dana sebesar Rp988.152. Baiklah, mungkin itu saja dari saya untuk cara perhitungan formulasi pakan dengan metode square person atau metode segi empat. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih.